Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang pembahasan latihan soal yang sudah diberikan di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan, bisa dikerjakan dulu. Link untuk mengerjakannya ada di description box video yang sebelumnya ya. Terima kasih. Baik, soal yang pertama. Kita bahas kemarin, suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup disebut, ini jawabannya germas ya teman-teman. Nah, ini pengertian germas adalah suatu tindakan sistematis, terencana, dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini sengaja soal latihannya itu nggak diberi option jawaban ya teman-teman, karena biar setiap orang dengan orang yang lainnya itu berbeda urutan jawabannya. Nah, soal nomor 2, 7 langkah penting dalam rangka menjalankan germas kecuali menggunakan jaman sehat, tidak mengkonsumsi alkohol, membersihkan lingkungan, memeriksa kesehatan secara rutin, peningkatan edukasi hidup sehat. Jawabannya yang ini ya teman-teman, peningkatan edukasi hidup sehat. Karena 7 langkahnya itu adalah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan rutin, tidak merokok, membersihkan lingkungan, menggunakan jamban sehat, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Sedangkan peningkatan edukasi hidup sehat itu merupakan kegiatannya ya teman-teman, bukan 7 langkahnya. Kalau kegiatan besarnya itu ada 6. Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik. Kedua, ada peningkatan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, ada penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Yang keempat, ada peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Yang keenam adalah peningkatan edukasi hidup sehat. Jadi ini adalah bentuk kegiatan germasnya ya teman-teman. Kalau 7 langkahnya itu yang ini. Soal selanjutnya, periode 2019 kemarin, fokus utama germas, fokus utamanya ya teman-teman, adalah kegiatan kecuali melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur, memeriksa kesehatan berkala, menurunkan angka kematian ibu dan anak, konsumsi buah. Nah, ini fokus utamanya ya teman-teman, melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan memeriksa kesehatan secara berkala. Soal selanjutnya, kita harus menjaga diri dan keluarga dari virus corona dengan germas. Berikut ini yang bukan merupakan germas untuk menghadapi corona adalah makan dengan gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jangan lupa berdoa, dan minum air mineral minimal 5 liter per hari. Soalnya adalah yang bukan ya teman-teman, itu jawabannya ini, minum air mineral minimal. Minimalnya bukan 5 ya teman-teman, tapi 2 atau 8 gelas. Banyak yang jawab jangan lupa berdoa, itu ada teman-teman ternyata di dalam germas untuk corona ini ya teman-teman. Makan dengan gizi seimbang, rajin olahraga, jaga kebersihan, tidak merokok, cuci tangan, gunakan masker, minum air 8 gelas per hari atau 2 liter itu ya. Makan makanan yang dimasak, bila demam dan sesak segera ke fasilitas kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Kemudian jika kita batuk, maka etika batuk yang benar itu jawabannya menutup mulut dengan lengan atas bagian dalam ya teman-teman. Nah, ini etika batuk, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Selanjutnya, langkah untuk mencegah agar masyarakat yang sehat agar terhindar dari penyakit tidak menular. Masyarakat yang sehat ya teman-teman itu pakai cerdik. Nah, ini cerdik, itu C-nya cek kesehatan secara rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres, cerdik. Soal selanjutnya, Nona M, 25 tahun, anak dari penderita DM. Ia datang ke dokter untuk konsul langkah yang harus ia kerjakan agar tidak menderita DM. Edukasi yang diberikan dokter adalah, jawabannya langkah-langkah cerdik ya teman-teman. Karena di sini anak ini
Kan dia anak dari penderita DM, bukan dia yang penderita DM. Jadi kalau untuk orang sehat yang ingin untuk mencegah penyakit tidak menular itu pakai cerdik. Nah, ini secara umum pencegahan diabetes melalui gaya hidup sehat dengan menerapkan cerdik. Tadi cerdik udah tahu kan kepanjangannya teman-teman, CERDIK-nya ada masing-masing. Nah, nanti di sini ada keterangannya untuk diabetes, bisa teman-teman baca. Kemudian, Nyonya X, 50 tahun, penderita DM. Ia meminta saran ke dokter agar DM dapat dikendalikan. Edukasi yang diberikan adalah, nah di soal ini Nyonya X-nya itu teman-teman sudah penderita DM. Kalau sudah penderita, untuk mencegah penyakit tidak menular ini dilakukan patuh ya teman-teman. Kalau yang belum sakit pakai cerdik, tapi kalau sudah sakit pakai patuh. Nih, patuh, periksa kesehatan, P-nya secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet sehat dengan gizi seimbang. U-nya upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Hanya hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Kalau cerdik, promosi kesehatan untuk berperilaku cerdik dalam mengatasi PTM dan mengimplementasikannya dalam Pospindu. PTM implementasinya dalam Pospindu ya teman-teman. Kalau program patuh bagi yang sudah menyandang nih, berarti udah yang sakit ya, diselenggarakan agar mereka rajin kontrol dan minum obat. Jadi teman-teman sudah bisa ya membedakan cerdik dan patuh. Kalau cerdik itu untuk orang yang belum sakit, yang masih sehat, agar terhindar dari penyakit tidak menular. Sedangkan patuh itu sudah sakit, agar dia tetap terkendali penyakitnya, maka dilakukan patuh. Nah, soal selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan kegiatan cek kesehatan rutin adalah cek tekanan darah, GDS, kolesterol, pantau berat badan, cek arus puncak ekspirasi. Salah semua. Soalnya adalah yang bukan. Jadi jawabannya adalah salah semua ya teman-teman, karena ini semuanya benar. Jadi yang termasuk dalam C-nya cerdik, cek kesehatan rutin itu adalah yang pertama cek tekanan darah, kedua cek gula, yang ketiga pantau berat badan, yang keempat cek kolesterol, yang kelima cek arus ekspirasi, yang keenam IVA tes, yang ketujuh adalah sadari pemeriksaan payudara sendiri ya teman-teman. Nah ini, berikut ini yang bukan langkah-langkah sadari adalah, ini jawabannya adalah yang ini ya teman-teman. Langkah sadari harus dilakukan pada saat mandi. Sebaiknya teman-teman ya, bukan harus. Karena ini kita lihat dulu ya. Yang pertama itu kita lihat payudara Anda dicermin dengan bahu lurus dan tangan diletakkan di pinggul. Amati ukuran, bentuk. Nah ini berarti benar. Yang kedua, angkat lengan dan lihat perubahan yang mungkin terjadi. Berarti ini benar. Kemudian yang ketiga, lakukan perabaan terhadap payudara Anda sambil berbaring dengan gerakan memutar, benar. Lakukan perabaan terhadap payudara Anda dengan gerakan yang sama sambil berdiri atau duduk, berarti benar. Ini coba baca lagi ya. Kebanyakan wanita merasa lebih muda teman-teman, merasakan payudaranya dalam kondisi basah sehingga sering dilakukan saat mandi. Nah, bukan harus. Karena wanita itu sering merasa lebih mudah merasakan payudara dalam kondisi basah, maka banyak yang sering melakukannya saat mandi. Itu ya teman-teman. Soal selanjutnya, lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang serius, seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Berikut ini batas aman lingkar perut pria adalah kurang dari, jawabannya 90 cm. Ini ya teman-teman, batas aman lingkar perut. Kalau untuk pria itu kurang dari 90, kalau wanita itu kurang dari 80. Batas aman. Soal selanjutnya, Nyonya G, 24 tahun, dibawa ibunya karena ibunya merasa anaknya yang model itu sudah terlihat gendut. Jadi mamanya merasa anaknya gendut ya teman-teman. Setelah diperiksa berat badannya 75 kg, tinggi badannya 175 cm. Status berat badan Nona G berdasarkan IMT adalah, kita hitung IMT-nya dulu ya teman-teman. IMT itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya teman-teman. Jadi 75 itu dibagi, tapi tinggi badannya dijadiin meter dulu, 1,75 kuadrat. Ini dapatnya hasilnya 24,5
5-an kalau nggak salah ya teman-teman. Coba cari pakai kalkulator ya, kalau aku salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi jawabannya statusnya itu adalah normal ya teman-teman. Nah ini jadi indeks berdasarkan IMT, kalau normal itu adalah 18,5 sampai 25. Ini sedikit lagi berarti. Kalau disebut dengan kelebihan berat badan atau obesitas tingkat 1 itu lebih dari 25 sampai 27. Kalau obesitas tingkat 2 itu lebih dari 27. Kemudian kalau kurus 17 sampai 18 kurang dari 18,5 dan sangat kurus itu kurang dari 17. Ini yang berdasarkan cerdik ya teman-teman. Kalau klasifikasi yang berdasarkan WHO, dia ada obes 1, 2, dan 3. Bisa teman-teman cari lagi ya. Tapi ranknya itu sama kayak ini juga. Kemudian soal selanjutnya, garam gula lemak yang berlebihan dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas yang akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Berikut batasan GGL yang benar. Yang benar adalah ini teman-teman. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Nah ini, ingat kalau GGL itu 4, 1, 5. Ingat gula kan GGL. Gula itu ya pastilah lebih banyak daripada garam. Kalau garam yang lebih banyak nanti kita keasinan. Nah terus garamnya itu cuma sendok teh teman-teman, yang lainnya sendok makan. Hati-hati ya, karena ini bisa mengecoh nih option yang ini, 1 sendok makan. Oke, soal selanjutnya, peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini dan faktor risiko PTM dalam mengaplikasikan cerdik dapat diterapkan pada, jawabannya Pospindu ya teman-teman. Dia udah ada di slide yang sebelumnya ya. Soal selanjutnya, Nyonya Z, 30 tahun, datang dengan keluhan kepala pusing karena kurang tidur. Akhir-akhir ini ia sibuk kerja dan mengurus bayinya yang baru lahir. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Edukasi yang bisa diberikan untuk Nyonya Z adalah, ini yang ditanya edukasi untuk Nyonya Z ya teman-teman, bukan bayinya, hati-hati. Jadi kalau Nyonya Z-nya kan umurnya 32 tahun. Jadi istirahatnya itu adalah pola tidur sebaiknya 7-8 jam per hari. Nah, ini ada di cerdik ya teman-teman. Di yang I-nya istirahat itu ada kalau untuk usia nih 18-40 tahun, Nyonya Z kan 32 tahun. Itu siklus istirahatnya 7,8 jam. Kalau remaja 12-18 tahun itu 8-9 jam. Sedangkan kalau orang tua itu cukup 7 jam. Kalau bayi 0-1 bulan 14-18 jam. Jadi kalau bayi tidur terus ya biarin aja teman-teman. Jangan diganggu. Kecuali udah tidur 24 jam ya jangan juga sih. Nah, soal selanjutnya, berikut ini yang merupakan kawasan tanpa rokok adalah A. Tempat bermain anak, B. Tempat ibadah, C. Angkutan umum, A dan B benar, E. Semua benar. Jawabannya semua benar ya teman-teman. Jadi KTR itu ada tempat belajar mengajar, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, terminal, stasiun, dan bandara. Ini di dalam undang-undang tentang kesehatan ya teman-teman. 36 tahun 2009 juga ada di pasal 115-nya. Soal selanjutnya, waktu minimal untuk melakukan aktivitas intensitas ringan harian adalah teman-teman. Hati-hati jangan ketukar sama jawaban 30 menit. Karena di statistik yang menjawab soal banyak yang jawab 30 menit. Ini intensitas ringan teman-teman. Jadi jawabannya 10 menit. Kalau intensitas sedang baru 30 menit. Nah ini, intensitas ringan sedang minimal 10 menit. Intensitas sedang 30 menit. Jadi jangan ketukar ya teman-teman. Soal selanjutnya, program pengendalian PTM di Indonesia diprioritaskan pada penyakit berikut, yaitu kanker, DM, kardiovaskular, PPOK. Ya, ini ya teman-teman, program pengendalian PTM itu fokusnya 4, kardiovaskular, DM, kanker, dan PPOK. Sebenarnya teman-teman nggak perlu ngapal seperti ini ya, biar nggak ketukar atau kelupaan pas ujian. Ingat aja, cerdik itu kan cek kesehatan rutinnya. Yang pertama cek tensi, kemudian yang kedua cek GDS. Cek GDS kan untuk DM ini ya.
Kemudian cek tensi. Yang ketiga itu ada berat badan. Kemudian ada kolesterol. Nah, yang tiga ini, tensi, BB, sama kolesterol itu bisa untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Kemudian ada pemeriksaan ini, cek puncak arus ekspirasi kan teman-teman. Itu untuk PPOK. Terus juga ada IVA test. IVA test untuk kanker. Nah, itu jadi kalau teman-teman ingat ini, maksudnya nanti pas jawab yang soal seperti ini gampang, walaupun teman-teman nggak hafal ini. Oke. Soal selanjutnya, rokok mengandung banyak zat berbahaya. Berikut ini zat di dalam rokok yang paling dominan. Dominan ya teman-teman. Menyebabkan kanker paru adalah A. Nikotin, B. Karbon monoksida, C. Polonium, D. Tar, E. Aseton. Nah, ini teman-teman ya. Zat berbahaya dalam sebatang rokok itu banyak banget teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Dan yang bisa membuat kanker paru yang bersifat karsinogenik itu juga banyak. Nah, tapi kalau di antara pilihan ini jawabannya adalah tar. Karena tar ini mengandung paling banyak nih, zat-zat karsinogenik yang lain ini juga ada di dalam kandungan tar. Jadi tar ini yang paling berbahaya teman-teman ya. Kalau yang membuat ketergantungan itu nikotin. Kemudian kalau karbon monoksida mengganggu ikatan darah sama oksigen ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya, dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, tembakau merupakan zat adiktif. Hal ini tercantum pada pasal 113 ya teman-teman. Ini yang mengatakan kalau tembakau itu merupakan zat adiktif, sedangkan pasal 115-nya ini tentang kawasan tanpa rokok. Kalau 132 apa teman-teman? Itu tentang imunisasi adalah hak dasar anak ya teman-teman. Itu dulu pembahasan latihan soal kita ya teman-teman. Kalau ada yang salah, teman-teman bisa komentar di kolom komentar biar kita saling sharing ya teman-teman. Karena di sini kita kan sifatnya diskusi bukan ngajarin ya teman-teman. Terus insya Allah nanti akan ada soal latihan kesehatan umum, jumlahnya 100 soal. Untuk teman-teman yang ingin ikut, teman-teman bisa komentar email teman-teman di kolom komentar karena terbatas hanya untuk 100 orang. Kemudian untuk sesi-sesi selanjutnya akan ada latihan-latihan soal. Kalau untuk latihan soal tidak terbatas, bisa untuk semua orang. Jadi biar teman-teman tidak ketinggalan infonya, teman-teman bisa subscribe aja biar nanti notifikasi di YouTube teman-teman bisa muncul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.